Kita semua pernah lihat kan anak kecil tantrum. Tapi pernahkah Anda berpikir kalau tantrum itu sebetulnya bukan masalah yang harus dihentikan? Justru sebaliknya, ini adalah kesempatan emas. Di sini kita akan membedah gimana caranya mengubah momen-momen paling bikin stres ini jadi fondasi untuk membangun anak yang kuat secara emosional di masa depan. Anggap saja ini investasi jangka panjang. Oke, yuk kita mulai dari yang paling dasar. Di bagian pertama ini, kita akan bongkar semua anggapan lama tentang tantrum. Siap-siap ya, karena cara Anda memandang amukan si kecil akan berubah total setelah ini. Coba deh jujur sama diri sendiri. Kalau lagi di supermarket atau mall, terus ada anak kecil yang teriak-teriak sambil guling-gulingan di lantai, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran Anda? Mungkin kita langsung mikir, duh anaknya nakal banget, atau orang tuanya kok nggak bisa ngatasin sih? Nah, ini dia pergeseran cara pandang yang paling penting. Kita sering banget kan ngasih label anak nakal, padahal yang sebetulnya terjadi itu bukan soal kenakalan. Yang terjadi adalah otaknya lagi kewalahan, lagi kebanjiran informasi dan emosi. Jadi, ini bukan masalah perilaku, tapi masalah neurologis. Gini deh bayanginnya. Tantrum itu ibarat jeritan minta tolong dari otak yang belum selesai dibangun. Ini tuh korsleting listrik, bukan ajang adu kekuatan antara Anda dan anak. Mereka itu nggak sedang berusaha menang atau ngelawan Anda. Mereka itu lagi tenggelam dalam emosi yang nggak bisa mereka kendalikan. Sekarang kita bahas soal akibatnya. Karena ternyata cara kita merespon korsleting kecil ini punya dampak jangka panjang yang seringkali nggak kita sadari. Ada harga mahal yang harus dibayar nanti. Biasanya, ada dua reaksi umum yang kita lakukan kan, ancam dan hukum, atau sogok dan alihkan perhatian. Dua-duanya ini bahaya loh. Kalau kita pakai ancaman, anak memang berhenti nangis, tapi yang dia pelajari itu rasa takut, bukan cara mengontrol diri. Sebaliknya, kalau kita kasih sogokan atau pengalihan, yang dia pelajari adalah cara lari dari masalah, bukan cara jadi tangguh. Dua-duanya nggak nyentuh akar masalahnya sama sekali. Ini yang kita sebut efek bawaan tantrum. Ini terjadi kalau emosi besar di masa kecil itu cuma dibungkam, bukannya dibimbing. Emosi itu nggak hilang loh, dia cuma ngumpet dan nanti bakal muncul lagi dalam bentuk masalah emosional saat dewasa, kayak bom waktu. Dan pas dewasa, bentuknya jadi kayak gini nih. Susah ngelola stres di kantor atau dalam pernikahan, gampang cemas, kalau berantem sama pasangan senjatanya silent treatment. Susah berempati sama perasaan orang lain, sampai rentan sama perilaku adiktif. Semua ini akarnya bisa jadi dari sana. Emosi besar yang waktu kecil nggak pernah diajarin cara ngelolanya. Oke, dari masalah, sekarang kita masuk ke momen ahanya. Kalau kita ngerti apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak anak waktu mereka tantrum, semuanya bakal jadi jauh lebih masuk akal. Jadi, kuncinya ada di sini. Di otak anak kecil, otak logika atau korteks prefrontalnya itu ibaratnya masih dalam tahap pembangunan, masih under construction. Sementara itu, otak emosi atau amigdalanya lagi terbakar, lagi aktif-aktifnya. Jadi ada ketidakseimbangan yang luar biasa. Ibarat mobil, pedal gasnya diinjak pol, tapi remnya belum dipasang. Kebayangkan gimana jadinya? Jadi, biar makin nempel, kita ulangi sekali lagi ya. Tantrum itu bukan sebuah perilaku. Tantrum adalah ketidakmampuan otak untuk memproses beban emosi yang terlalu berat. Mirip banget kayak laptop yang hang karena kebanyakan program dibuka barengan. Dan karena rem di otak mereka itu belum tumbuh sempurna, ya mereka nggak mungkin bisa menenangkan diri sendiri. Nggak bisa. Mereka butuh pinjam rem dari kita. Rem itu apa? Ketenangan kita. Sistem saraf kita yang stabil. Itulah rem yang mereka butuhkan. Makanya prinsip utamanya adalah ini. Koregulasi bukan isolasi. Koregulasi itu artinya kita meminjamkan ketenangan kita untuk membantu mereka tenang. Jadi tugas kita bukan menghukum atau mengisolasi mereka, tapi menjadi jangkar yang kokoh di tengah badai emosi mereka. Oke, teorinya keren. Terus praktiknya gimana dong? Tenang, ada kok langkah-langkah praktisnya. Kita sebut ini metode jangkar, dan cuma ada 4 langkah yang bisa langsung Anda coba. Pertama, tetap netral, jangan ikutan panik. Ketenangan Anda itu ngasih pesan ke alam bawah sadar mereka kalau situasi ini aman dan terkendali. Kedua, kasih nama badainya. Coba sebutkan emosinya. Oh, kamu marah ya karena ini. Ini secara ajaib membantu memindahkan energi dari otak emosi yang lagi terbakar ke otak logika. Ketiga, tawarkan jalan keluar yang aman. Kalau mereka sudah mulai tenang, jangan diceramahin. Cukup tawarkan pelukan atau segelas air. Kasih mereka cara untuk keluar dari situasi itu dengan terhormat.
Dan yang terakhir, keempat, cek pemicunya. Coba deh pelajari polanya. Seringkali tantrum itu cuma karena 3 hal, lapar, capek, atau terlalu banyak stimulasi. Sekarang, coba kita lihat dari gambaran yang lebih besar. Setiap kali Anda berhasil mempraktikkan metode jangkar ini, Anda itu sebetulnya nggak cuma lagi ngatasin satu tantrum, Anda sedang menanam sebuah investasi yang sangat besar untuk karakter anak Anda di masa depan. Saat Anda menangani tantrum dengan empati, Anda itu lagi ngajarin sebuah pelajaran hidup yang sangat mendalam, bahwa punya perasaan yang besar, yang berantakan itu nggak apa-apa, dan itu nggak akan merusak hubungan kita. Mereka belajar bahwa cinta itu nggak bersyarat, bahkan saat mereka sedang dalam kondisi terburuknya. Dan mungkin ini adalah ide yang paling penting dari semua ini. Mendampingi anak Anda saat mereka sedang paling tidak bisa dicintai adalah saat di mana mereka paling membutuhkan cinta Anda. Justru di saat-saat itulah kehadiran kita menjadi segalanya. Jadi tolong diingat ya, tujuan Anda bukan cuma menghentikan perilaku. Jauh lebih besar dari itu. Anda sedang membangun seorang calon orang dewasa yang nantinya mampu menghadapi tekanan hidup tanpa harus meledak-ledak marah. Anda adalah arsitek utama dari kecerdasan emosional mereka. Pada akhirnya, pesannya sebetulnya sederhana banget. Coba deh, kecilkan semua suara-suara bising di kepala kita. Rasa malu, takut dihakimi orang lain, ego kita sendiri. Lalu, coba dengarkan baik-baik apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh hati kecil mereka. Biasanya, jawabannya cuma 2, koneksi dan rasa aman.